Oke, jadi saat kita buka Accurate Online saat ini sudah terlihat ya untuk Accurate Post, tapi masih versi beta atau masih versi percobaan. Oke, tidak apa-apa, kita akan test drive bagaimana cara untuk menggunakan point of sale ini ya. Nah, jadi di sini coba saya klik untuk kita lihat ya. Nah, bagaimana cara menggunakannya. Nah, jadi Accurate Post ini hadir untuk meningkatkan efisiensi bisnis dengan Accurate Post ya. Jadi ini untuk kita yang memiliki bisnis di berbagai bidang ya. Nah, seperti retail, fashion, F&B siap saji, elektronik, bahan bangunan, beauty, bakery, otomotif, jasa, dan cafe, resto yang akan segera menyusul. Oke, jadi kelebihannya Accurate Post Beta ini adalah dia terintegrasi menyeluruh dengan Accurate Online. Nah, ini ya. Jadi langsung terintegrasi menyeluruh dengan Accurate Online. Nah, ini kelebihan-kelebihannya. Nah, kalau Anda sebagai pebisnis di bidang retail, pasti Anda tidak asing lagi dengan yang namanya point of sale. Nah, di luar sana banyak sekali merek-merek point of sale. Tapi ini adalah point of sale terbaru dari Accurate yang langsung terhubung ke Accurate Online ya. Jadi kita sangat mudah. Nah, di sini sudah ada cara mudah untuk membuat dan menggunakan Accurate Post Beta itu. Nah, ini dia ya. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi, ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab di FAQ ini. Oke. Sekarang kita akan mulai ya. Jadi, saya close saja. Nah, di sini untuk memulai menggunakan Accurate Post Beta ini caranya adalah dengan klik di pengaturan dan di Accurate Store. Nah, di Accurate Store ini langsung saja kita klik di Accurate Post Beta ini. Coba kita lihat. Lalu kita install aplikasinya ya. Nah, ini sudah ada penjelasan-penjelasannya. Jadi kita langsung menginstal aplikasi. Nah, ini adalah fitur-fiturnya ya. Nah, fitur-fiturnya sebentar kita akan coba fitur-fitur ini. Nah, ini dia ya, ada 5 langkah. Oke, sebelum Anda menggunakan Accurate Post Beta, Anda sebaiknya membuat dulu database Accurate Online ya. Jadi, di sini saya sudah memberikan contoh bagaimana setup database Accurate Online untuk bidang usaha retail ya, tahun 2021. Di sini ada sekitar 15 langkah. Nah, Anda buat database-nya terlebih dahulu, setelah itu baru Anda membuat Accurate Online Post Beta yang ini ya. Nah, oke, kita langsung install aplikasi saja. Nah, kita install aplikasi, klik di saya telah membaca setuju ya. Nah, ini syarat dan ketentuannya bla 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 ya, silakan dibaca saja. Nah, silakan dibaca, biarkan saja dia terbuka. Nah, ini dia ya. Kita install, kita klik di install ya. Sambil install, saya coba baca-baca di sini, ini ada pasal-pasal ya. Pasal 1, pasal 2, pasal 3, sampai pasal 19. Nah, ini dia. Kemudian, nah di sini langsung terdeteksi cabangnya ya, atau outlet. Nah, saya pilih dulu di cabang Jakarta ya. Nah, akun pembayaran tunai. Nah, akun pembayaran tunai ini adalah kas kasir. Jadi, saya pilih saja kas toko Jakarta. Kemudian tipe pembulatan. Nah, ini mau pembulatan ke bawah atau ke atas. Kalau ke atas kita untung, kalau ke bawah kita rugi. Misalnya 9.990. Nah, itu bisa dibulatkan ke 10.000 atau ke 9.000 sekian ya. Nah, oke, ini saya pembulatan ke atas biar kita untung saja dan ratusan. Ya. Nah, untuk pembulatannya ratusan. Oke, akun pembulatan ini kita bisa cari. Ya, saya cari saja akun pembulatan. Nah, ini dia. Jadi pembulatan akunnya ini kita sudah tentukan di sini dulu ya, di Accurate Online ini di akun perkiraan. Nah, setelah itu kategori barang kita pilih semua barang yang kita ingin jual ya, bukan sebagian kategori ya, tetapi semua kategori. Nah, gudang stoknya ini saya pilih di gudang toko Jakarta. Nah, tipenya adalah ya ini service charge. Biasa service charge ini untuk bisnis restoran ya. Nah, kita di retail tidak ada. Jadi, tanpa biaya saja. Oke, kita setting seperti itu. Lalu kita pilih lagi ya, dari kas bank ini kita pilih ke karyawan. Nah, karyawan di sini ada Kevin, adanya Kevin. Jadi, saya pilih Kevin saja. Nah, hak akses Kevin ini adalah sebagai apa?
sebagai kasir atau supervisor. Oke, saya pilih supervisor sebagai hak akses Kevin. Yang kedua adalah Evelyn. Evelyn ini untuk hak aksesnya adalah kasir. Nah, jadi perlu ada ketahui bahwa karyawan ini sudah harus Anda buat di sini ya, di perusahaan, di karyawan. Nah, ini sudah harus Anda buatnya seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat lagi selanjutnya di bagian daftar pembayaran non-tunai pada cabang. Nah, ini non-tunai ini misalnya seperti EDC, ya, EDC BCA. Nah, untuk menambahkan EDC, nah Anda harus klik di sini di akun perkiraan. Nah, akun perkiraan, coba saya klik di bagian kas dan bank dulu ya. Nah, saya cari di kas dan bank. Nah, ini saya bisa tambahkan EDC saja. Nah, jadi saya tambahkan baru. Nah, kas bank, sub akunnya dari Bank Jakarta. Nah, saya buat di sini namanya adalah EDC BCA ya. Nah, saya buat EDC BCA. Nah, ini jadi EDC BCA saya buat dulu. Nah, jadi bisa saya buat satu lagi misalnya dengan EDC Mandiri. Nah, Bank Jakarta untuk akun induknya, baru EDC Mandiri ya, kira-kira seperti itu. Nah, oke. Nah, kita buat. Nah, setelah itu, kita langsung klik saja di sini. Di pengaturan pos, kita klik di tambah. Nah, ini kita buat namanya EDC BCA. Nah, di akun bank, kita harus cari juga EDC BCA. Ya. Nah, lalu kita lanjut, kita tambah lagi misalnya EDC Mandiri. Oke. Misalnya Mandiri ya. Nah, seperti itu. Saya cari Mandiri di sini. EDC Mandiri. Nah, ya. Nah, oke. Nah, setelah itu kita klik simpan ya. Kita klik simpan. Nah, ini ada kode ya. Kode ini caranya kita screenshot saja, bisa kita menggunakan kode outlet atau juga kita bisa menggunakan download ya. Oke, saya klik download saja. Nah, saya klik download. Nah, ini kita download APK-nya ya. Jadi ini APK-nya harus kita download. Jadi kita klik di APK. Nah, dia sebesar 16 MB ini ya. Nah, kita download, kita save. Nah, kita save. Misalnya saya save di desktop ya. Di desktop ini saya save saja dalam bentuk di laporan zip ini ya. Nah, saya save. Nah, setelah itu saya akan WhatsApp ya, WhatsApp ke tablet saya. Nah, ya, saya WhatsApp ke tablet saya. Saya coba WhatsApp dulu. Oke, jadi di sini saya akan WhatsApp, saya kirim ke WhatsApp yang ada di tablet saya ya. Nah, yang file mentahan APK-nya dari Accurate POS ya, kita kirim. Nah, setelah kirim, saya akan buka WhatsApp di dalam tablet saya. Saya akan buka ya. Nah, saya buka WhatsApp di dalam tablet saya. Nah, sekarang saya tampilkan dulu. Nah, sekarang saya tampilkan dulu layar tablet ya. Nah, ini dia. Oke. Jadi saya tampilkan dulu layar tabletnya. Kita portrait saja dulu ya. Nah, ini dia. Nah, jadi di layar tablet ini, nah saya akan klik di sini, di Accurate POS Beta yang saya baru kirim ini. Jadi saya klik. Nah, kemudian kita klik di buka. Nah, seperti itu ya. Nah, klik di buka. Kemudian ada informasi seperti ini, kita klik saja di install. Ya, kita klik di install. Nah, tunggu sampai proses pemasangannya selesai. Nah, kita sabar saja sampai proses pemasangannya selesai. Nah, ini saya menggunakan tablet Samsung A6 ya. Nah, oke. Nah, kalau sudah selesai itu, maka kita klik di sini ya, klik di buka. Nah, kita klik di buka dan biarkan saja dia terbuka. Nah, di sini kita bisa klik titik-titik ini untuk melihat informasinya ya. Nah, kita untuk melihat informasi, atau Anda mau klik lewati juga tidak masalah ya. Saya klik sekarang selanjutnya. Nah, kita klik selanjutnya. Nah, di sini adalah
kita disuruh untuk scan atau kita input kode. Jadi mau dua-duanya itu sebenarnya tidak masalah ya. Nah, di tablet ini. Jadi, sekarang saya akan scan. Nah, ini saya akan scan yang ini ya. Nah, saya scan atau saya mau input pakai kode juga bisa. Tidak masalah, saya mau input di sini. Oke, sekarang saya coba untuk memilih scan saja dulu. Nah, untuk memilih scan, oke, saya arahkan tablet ya. Nah, kalau ada permintaan izinkan, izinkan saja. Nanti saya arahkan tablet. Nah, dia langsung. Nah, begitu saya arahkan tablet ke sini, dia langsung terkoneksi ya. Nah, setelah itu dia akan mengunduh ya data dari Accurate Online. Nah, dia langsung proses mengunduh data dari Accurate Online. Nah, kita tunggu saja proses unduhnya sampai 100%. Oke, kalau sudah 100% seperti ini, kita akan diinformasikan bahwa berhasil terhubung ya. Nah, berhasil terhubung, kita klik lanjutkan. Nah, klik lanjutkan. Nah, di sini ada kasir dan supervisor-nya ya. Nah, kita coba menggunakan supervisor. Tentunya ini dengan full feature ya. Nah, jadi saya klik di Kevin sebagai supervisor. Nah, di sini langsung kita tambahkan pin. Berarti kita buat pin untuk supervisor ya. Saya coba buat pin. Misalnya dengan oke ya. Nah, diulangi lagi. Oke. Nah, pin berhasil dibuat. Nah, setelah pin berhasil buat, klik di sini mulai shift. Ya. Nah, klik mulai shift. Lalu kita masukin modal awal nih. Nah, ini ya modal awal harus kita masukkan. Misalnya modal awalnya adalah 500.000 ya. Nah, saya klik di sini 500.000. Lalu klik lanjut. Nah, ini dia. Nah, setelah itu dia akan muncul seperti ini ya. Kita coba untuk melakukan transaksi ya. Coba saya ambil di AC Changhong 1, saya klik ya. Nah, di sini AC Changhong langsung 1. Nah, langsung muncul di sini. Nah, apabila kita ingin menambah misalnya menjadi 2, kita tinggal klik saja ya. Klik di AC Changhong ini. Kalau kita mau tambahkan kuantitas, kita tinggal klik yang ini bagian tambah. Nah, 2. Kalau berkurang ya 1. Nah, seperti itu. Nah, ini kita bisa tambahkan catatan. Jika tidak, kita bisa kosongkan saja ya. Nah, ini oke. Misalnya catatannya oke. Nah, kita klik oke, lalu kita klik disimpan. Nah, kita bisa tambahkan dengan barang lainnya. Oke, Anda juga bisa lihat di sini ada kategori-kategori. Jadi, kategori-kategori ini AC, amplas, bahan bangunan, balok, kayu, baut. Nah, ini sebenarnya kategori yang ada di database Accurate Online ya. Saya tutup saja yang ini. Nah, saya tutup saja. Nah, di sini kita bisa lihat, ini kategori barang. Nah, jadi kategori-kategori itulah yang akan muncul di point of sale tadi ya. Nah, ini dia. Sekarang kita lanjut. Saya coba cari balok kayu. Saya klik di balok kayu. Nah, ini ya. Saya klik coba di bambu. Nah, di bambu, saya klik. Nah, kemudian ini 1 batang saya ingin menambah menjadi 5 batang. Oke, saya klik. Nah, caranya kita bisa klik di bambu lagi ya. Nah, kita klik di bambu ini, maka dia akan menambah 3 batang. Atau kita klik di angka, atau tulisan bambu ini juga bisa. Nah, nanti dia akan keluar sini, baru kita tambah. Misalnya menjadi 4. Nah, seperti itu. Nah, kita tinggal simpan saja. Nah, ini gambar produknya ini, kalau kita masukkan gambar produk bisa ya. Jadi, cara masukin gambar produk di Accurate Online supaya dia bisa muncul di post ya, seperti AC Changhong ini caranya adalah, nah, di sini. Jadi, kita klik di persediaan, di barang dan jasa. Nah, di barang jasa ini saya coba cari AC Changhong. Ya, di AC Changhong ini di bagian gambar. Nah, ini Anda tinggal tambahkan saja ya gambar produknya di sini, lalu klik disimpan. Maka secara otomatis akan langsung keluar di, saya tutup saja yang ini ya. Nah, keluar di point of sale-nya. Oke? Nah, langsung keluar di point of sale-nya. Oke, coba sekarang saya klik dibayar ya. Totalnya 3765.300 ya. Karena di sini ada PPN ya, ada PPN. Oke, saya klik dibayar. Nah, pada saat klik bayar, maka akan keluar di sini uang tunai atau non tunai ya. Nah, kita mau bayar dengan uang pas atau yang berlaku kelipatan atau custom. Jadi misalnya 3.765.000, dia punya uang 3.000.000
800.000. Maka kliknya di custom ya. Nah, atau klik di sini ya yang sudah tersedia. Nah, oke ya. Seperti itu. Atau bayar uang pas. Anggap saja kita bayar dengan 3.800.000. Nah, anggap saja bayar dengan 3.800.000. Saya klik di 3.800.000 dan klik di bayar. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita bisa klik di cetak struk ya, atau di uang kembali ini kita bisa lihat berapa kembaliannya. Nah, kalau kita lihat di atas ada klik selesai. Jadi kita langsung klik saja di selesai. Nah, biasanya struk itu sudah langsung tercetak ya. Sudah langsung tercetak secara otomatis. Nah, karena saya belum terhubung ke printer, jadi saya belum memastikan apakah langsung tercetak secara otomatis pada saat kita klik tadi atau harus klik di cetak struk lagi ya. Oke. Nah, sini saya klik selesai saja. Nah, kita kembali. Nah, istimewanya adalah, nah, kita coba lihat di dalam Accurate Online apakah sudah terintegrasi atau belum ya. Nah, saya klik di database ini. Nah, kita klik di faktur penjualan. Di faktur penjualan ini saya coba lihat. Nah, oke ya, sudah langsung masuk. Nah, ini dia. Jadi kalau saya buka, nah sudah langsung masuk ya, Aceh Changhong dengan bambu 4 batang dan ada PPN-nya. Nah, sudah langsung ada PPN-nya. Oke, dan penerimaannya juga sudah langsung ya. Nah, penerimaannya itu sebesar 376.5.300. Jadi kita lihat, istimewanya adalah dia langsung terintegrasi saat itu juga, detik itu juga ya. Jadi langsung mengupdate, memotong stok, kemudian menambah penjualan. Nah, ini dia istimewanya. Oke, kita akan coba lagi bagaimana pembayaran dengan EDC ya. Nah, saya akan coba dengan pembayaran dengan EDC ya. Saya klik di sini di Oke, saya coba pilih AC Sharp 1. Nah, ya, klik AC Sharp 1. Nah, 5.025.000. Nah, sekarang saya akan klik di bayar. Nah, bayar, lalu saya klik di non tunai ya. Nah, ini dia non tunai. Lalu klik lagi di EDC. Nah, EDC BCA atau Mandiri. Misalnya saya klik di BCA. Nah, di sini saya klik di BCA, lalu klik di bayar. Artinya ini langsung ya, tidak ada uang kembaliannya ya, seperti ini. Jadi pembayaran EDC berhasil. Nah, tinggal kita klik selesai saja. Nah, seperti itu ya, kita klik selesai. Nah, coba kita cek di dalam Accurate Online-nya. Nah, di dalam Accurate Online-nya ini saya coba refresh saja. Nah, sudah muncul ya. Nah, jadi di faktur penjualan coba saya lihat lagi. Nah, sudah muncul juga. Jadi ini yang kedua, yang 5 juta. Nah, AC Sharp, ya ada PPN, dan pembayarannya itu ke, seharusnya dia langsung pembayarannya ke, nah ini dia, EDC ya. Apakah EDC? Ya tepat ya, masuknya di EDC. Nah, jadi kita lihat ya, inilah kelebihan dari Accurate POS ini. Jadi langsung dia terintegrasi ya dengan Accurate Online. Nah, ini dia. Oke, kita kembali lagi ke layar point of sale yang ada di tablet. Nah, di sini kita bisa melakukan scan ya. Jadi Anda lihat untuk scan ini, kalau Anda klik di scan, nah maka dia bisa melakukan scan. Jadi tanpa barcode scanner juga bisa ya. Nah, kita langsung bisa melakukan scan produk kita aja. Saya coba salah satunya, misalnya saya arahkan yang ini. Nah, kita arahkan sebaik mungkin. Nah, memang dia sanggup untuk menemukan ya. Nah, itu dia. Dia sanggup untuk menemukan atau melakukan scan hanya karena barang ini tidak tercatat di dalam database saya, makanya dia tidak bisa mendeteksi bahwa ada barang tersebut. Oke, coba saya akan masukkan barang ini, ya, saya akan masukkan ke dalam database saya. Apakah nanti di scan dia bisa mendeteksi atau tidak ya? Nah, saya beralih lagi ke dalam Accurate Online, ya, saya beralih ke Accurate Online. Saya tambahkan dulu di bagian produk barang dan jasa ya. Nah, tambahkan. Nah, kategori barangnya saya pilih lainnya saja ya. Nah, barang lainnya. Kemudian ini kodenya nih saya masukkan
Seperti tadi, 8992220529993. Nah, ini kode barang saya masukkan di UPC barcode. Nah, ini misalnya minyak rambut ya. Satuannya misalnya pieces. Lalu saya pilih harga jualnya misalnya 100.000. Nah, kemudian terkena PPN ya. Nah, saldonya saya input saja saldonya misalnya ada 100 pieces di gudang dengan biaya satuannya adalah 50.000. Nah, gudang toko Jakarta. Oke ya. Nah, misalnya saya tambahkan barang yang baru. Apakah barang baru ini langsung terintegrasi atau tersinkronisasi ke dalam point of sale beta ini atau tidak ya? Kita coba ya. Nah, saya beralih lagi ke sini. Nah, coba sekarang saya akan melakukan scan. Nah, produk tidak ditemukan. Oke. Dia berarti belum tersinkronisasi. Coba saya tutup dulu. Nah, setelah tutup, nah Anda perhatikan di sini kita klik di bagian atas ada titik 3 ini, kita klik di sini. Nah, kemudian kita klik sinkronisasi ya, kita klik di tombol sinkronisasi ini. Nah, dia melakukan sinkronisasi. Oke, proses sinkronisasi sudah selesai dilakukan. Sekarang saya klik kembali di scan ya, tombol scan. Nah, kita akan kembali melakukan scan produk yang tadi ya. Nah, kita coba melakukan scan produk yang tadi. Apakah dia bisa? Nah, produk tidak ditemukan. Coba kita cocokkan. Oke, dia masih belum ditemukan. Nah, coba saya klik di scan. Saya coba cari minyak rambut tadi ya. Saya klik di cari. Apakah ada minyak rambut ya? Minyak rambut. Nah, ada. Nah, coba kita lihat. Sebenarnya minyak rambut di sini ada ya. Nah, 899. Oh iya, ini yang salah. Jadi benar. Jadi ininya salah. Nomornya yang salah, makanya dia tidak bisa mendeteksi. Jadi saya harus ubah ya. Coba saya ubah di minyak rambut di bagian sini. Nah, dalam Accurate Online. Jadi angkanya itu 899, duanya 4 kali. 052993. Nah, ini baru benar ya. Nah, kita coba simpan saja. Nah, sekarang saya akan kembali lagi ke Accurate Online-nya ya. Nah, tampilan Accurate Online-nya. Nah, di sini saya hapus, klik di sini saja. Nah, klik ini, lalu klik batal. Ya, kalau kita mau batal, klik di situ, lalu kita bisa klik batalkan. Nah, klik ya, batalkan. Nah, oke, kita coba scan lagi ya. Saya coba scan lagi, arahkan produknya. Nah, seharusnya sudah terbaca ya. 8, tepat ya, 992, 4 kali 052, 993. Padahal sebenarnya dia sudah dapat ya, sudah cocok. Nah, coba kita lakukan sinkronisasi ulang lagi. Ya, saya klik di sini ya, kemudian sinkronisasi lagi. Nah, biar saja tunggu sinkronisasinya sampai selesai. Oke, proses sinkronisasi sudah selesai. Saya coba scan lagi ya. Nah, saya coba scan lagi. Nah, berhasil ya. Jadi, dia sudah berhasil. Oke, kita klik simpan saja ya. Nah, sekarang saya akan lakukan pembayaran. Nah, bayar lalu dengan uang 150.000. Nah, klik bayar. Ya, kemudian klik selesai. Oke. Nah, sudah pasti akan tersinkronisasi ke dalam Accurate Online ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, saya buka kembali lagi di faktur penjualan. Nah, kemudian kita lihat apakah ada minyak rambut. Nah, benar ya, ada ya, minyak rambut 110.000 dibayar dengan uang cash. Nah, dibayar dengan uang cash. Nah, seperti itu ya. Oke, tepat. Jadi dia sanggup membaca.
Nah, sekarang bagaimana kalau terjadi retur? Apakah bisa atau tidak ya? Saya coba-coba retur. Nah, jadi kalau kita lihat di sini tidak ada fitur untuk retur ya. Nah, di sini tidak ada fitur untuk retur karyawan. Nah, coba saya klik di pengaturan. Nah, ini hanya memberikan saran saja, tidak ada apa-apa. Nah, kemudian di pesanan baru, saya klik di pesanan baru. Nah, misalnya orang retur AC Changhong. Misalnya saya klik di AC Changhong. Ya, kemudian di retur, klik di sini. Nah, apakah bisa buat angka -1 atau tidak ya? Wah, ini tidak ada dia. Oke, berarti ini saat ini saya tidak menemukan retur. Nah, tapi biasanya bisa terjadi retur di kasir ya. Nah, jadi fitur-fiturnya ya sangat standar ini ya. Mungkin masih versi beta, jadi sangat standar. Belum juga ada untuk delivery-nya, kemudian tidak ada untuk cetak label ya, price tag, itu tidak ada sama sekali di sini di versi beta. Jadi ini masih sangat standar banget ya. Nah, misalnya orang mau melakukan pembayaran dengan kombinasi, contoh AC Changhong, kembali AC Changhong ya, saya klik. Lalu dia mau membayar 3.375.000. Dia bayar 3 juta dengan EDC dan 375.000 dengan uang cash. Nah, apakah bisa? Nah, ya. Contoh saya custom dulu ya. Saya klik custom 375.000. Jadi di sini saya masukin angka 375.000. Nah, tidak bisa ya. Tombol bayarnya itu tidak aktif. Nah, tombol bayarnya ini tidak aktif. Jadi, saat ini tidak bisa kombinasi pembayaran juga. Tidak bisa kombinasi pembayaran. Nah, jadi kalau kita mau bandingkan dengan point of sale keluaran Accurate yang lama, yaitu Rene Point of Sale, sangat berbeda jauh ya. Dari segi fitur-fiturnya juga memang sudah sangat unggul. Ya, seharusnya point of sale dari Accurate Online yang ini ya, Accurate POS ini harus mengadopsi kemampuan dari point of sale yang ada di Rene. Sebenarnya harus seperti itu ya. Nah, ini Rene ini sudah sangat, ya mau dibilang sudah lengkap lah ya. Nah, untuk delivery ada, kemudian tunda panggil ada, ya seperti itu. Untuk retur juga bisa. Kemudian ada punya back office khusus ya. Back office khusus yaitu Rene Administration ini. Nah, di Rene Administration kita bisa mengendalikan berbagai fiturnya ya, berbagai fitur dari point of sale ini. Nah, jadi misalnya untuk grup pengguna, kasir dengan supervisor kita bisa tentukan masing-masingnya haknya apa saja. Nah, ya seperti itu. Tapi kalau di point of sale Accurate ini kita tidak bisa menentukan ya. Kita tidak bisa menentukan hak-hak daripada si kasir dan supervisornya ini apa saja nih. Misalnya di Jakarta tadi. Nah, ya. Di Jakarta ini kita ubah pengaturan pos. Nah, ya. Nah, ini kita tidak tahu hak ini apa saja, itu kita tidak tahu sama sekali ya. Jadi kalau menurut saya ini fitur-fitur di point of sale dari Accurate ini masih sangat standar ya, masih sangat standar ya. Belum bisa untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan-kebutuhan transaksi di kasir, itu belum bisa. Masih lebih baik ya, Rene ini masih jauh lebih baik. Ya, tapi kita harapkan ya ini mungkin masih versi beta. Nah, untuk kedepannya, nah fitur dari Accurate Online Post Beta ini bisa dikembangkan ya, seperti yang ada di Rene. Nah, kita bisa desain promonya, kemudian ada tukar poin, voucher belanja. Nah, ya. Dan kita bisa desain untuk cetak label, ya, desain struk, dan lain-lain. Nah, ini sama sekali tidak ada di dalam point of sale dari Accurate Online yang ini sama sekali tidak ada ya. Nah, jadi fitur-fiturnya masih standar sekali. Jadi belum bisa lah untuk kalau kita mau menggunakan secara full penuh di dalam bisnis retail kita ya. Tapi semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Oke, kita lihat fitur lainnya. Coba saya klik di kiri atas ini, ada fitur karyawan ya. Jadi kalau klik di fitur karyawan, nah Evelyn dan Kevin ini supervisor ya. Nah, coba saya klik yang di titik ini. Nah, kliknya hanya keluar di reset pin saja ya. Oke, coba saya kembali. Nah,
di sini ada pengaturan. Di pengaturan ada apa saja ini? Oke, keluar, ubah PIN. Kalau yang ini, oh, avatar ya, untuk pilih avatar. Oke, jadi kita mau avatarnya seperti apa? Ya, bisa ya. Kevin tidak mungkin ya, cewek begini ya, harus ubah dulu. Mungkin lebih agamis lah. Oke. Nah, ini printer, kita bisa setting ya, cari perangkat ya. Ini harus diaktifkan Bluetooth-nya dulu ya. Nah, aktifkan Bluetooth-nya dulu. Kemudian berikan saran. Nah, ini saran-saran lewat email, kemudian pertanyaan, kemudian jelaskan kendala dan screenshot. Oke. Ya, kalau mau ini mungkin terlalu banyak harus memberikan saran. Lihat aja Rene, selesai ya. Atau e-seller atau Mocha Post, itu mungkin bisa ambil dari situ, dia punya contoh-contohnya. Oke. Kemudian kita kembali ke pesanan baru dan sinkronisasi terakhir. Nah, seperti ini ya, sinkronisasi terakhir dan keluar ya. Ini database tahun, ini. Jadi nama database Accurate Online-nya langsung ada di sini, dan untuk outlet-nya adalah outlet Jakarta. Nah, dan yang lagi login Kevin. Seperti itu ya. Oke, ini kita bisa klik di bagian bawah ini, namanya selesai shift ya. Selesai shift itu bisa diklik juga. Oke, ini tombol cari. Jadi ini kalau kita mau mencari secara manual. Nah, ini mau mencari secara manual produknya ya, misalnya kayu. Oke. Nah, ini langsung keluar ya, dan kita bisa klik misalnya amplas kayu. Langsung muncul di sini. Oke, ya kalau mau dibilang fitur-fiturnya masih sangat standar ya. Nah, masih sangat standar ini. Kalau untuk langsung digunakan, ya saya pikir belum bisa ini untuk digunakan, karena modul-modulnya, fitur-fiturnya masih sangat kurang untuk menghandle transaksi ya yang sekarang terjadi. Oke. Ya, mungkin sekian saja dulu ya. Review, saya langsung close atau selesai shift ya, klik selesai shift. Nah, selesai shift, lalu klik laporan uang tunai ya. Misalnya hari ini kita dapat berapa, ya kita tinggal masukin saja, misalnya ini dia. Oke. Klik disimpan ya. Nah, shift selesai. Oke. Nah, setelah itu, oh ya, ini kalau diklik akan masuk lagi ya. Bisa masuk. Belum mulai shift, tekan tombol mulai shift dulu ya. Oke, tekan tombol mulai shift, lalu masukin modal ya, seperti mau dari awal begitu ya. Nah, oke. Jadi mungkin sekian saja review point of sale dari Accurate Online ini ya. Semoga kedepannya lebih baik lagi, ada penambahan-penambahan improvisasinya ya. Jadi dapat mengakomodasi kebutuhan untuk transaksi di zaman now ini.